Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi وبمقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير تغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير تكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا القطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, salat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Allah kemudian dan juga keridhaan Allah sepertilah berlimpah kepada junjungan kita Sayyidina Qutbul Maktum Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh zuriyah beliau khalifah muqaddam beliau seluruh zuriyah dan ahmad beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di pengajian kitab Al-Hidayatul Rabbaniyah fi Fiqh Thariqah At-Tijaniyah, yang mana kita sudah hampir menuju pembahasan di akhir-akhir kitab. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fi darain amin. Wa fi mawdi'in akhar fasilah. Mustafa ada sudah halaman 22 وفي موضع آخر لما تر Bismillahirrahmanirrahim. وفي موضع آخر قال رضي الله عنه فكل صلاة صلى بها غير الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه وهي صلاة العلماء من عندية أنفسهم سواء كانت مجردة من التضعيف أو كانت بتضاعيف المعلومة لله وهي مقبولة منهم فإنها تكتب بالأقوام اللسانية والرموزية تحت سورته التي خلقه الله له في الحضرة القدسية على السورة العالمية. Dan Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kesempatan yang lain juga berkata, maka setiap sholawat yang mana sholawat tersebut telah dibaca oleh selain Rasulullah SAW atas dirinya, itu merupakan sholawatnya para ulama dari diri mereka sendiri. Sama adalah sholawat tersebut tidak terdapat adanya daripada pelipat gandaan pahala, atau ada pula di situ dilipat gandakan pahalanya dengan bilangan yang sudah diketahui di sisi Allah, itu adalah sholawat yang diterima dari mereka. Maka itu sholawat tadi telah ditulis dengan rakam lisannya, dengan angka lisan serta simbol dalam rupanya
yang mana Allah Ta'ala ciptakan pada rupanya tersebut di dalam hadrahnya yang suci dalam rupa manusia. Nah, ini pembicaraan yang sangat tinggi. Nah, tentunya kita harus paham terlebih dahulu bahwasanya sholawat itu berbagai macam. Nah, ada sholawat kita kepada zatnya Rasulullah SAW, yaitu kepada jasad sini. Nah, ini sholawat yang dibaca yaitu kita tunjukkan kepada jasad atau kepada diri Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah. Nah, kepada orang atau individu yang ada di Madinah, namun hidupnya itu dilahirkan di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Nah, itu sholawat yang mana ini sholawat yang masih kategorinya pahalanya di bawah. Nah, sedangkan sholawat yang lebih tinggi lagi martabatnya itu sholawat yang dibaca bukan hanya sekadar untuk individu Rasulullah SAW yang ada di Madinah, tapi dibaca untuk hakikat Rasulullah SAW, yang mana hakikat tersebut berkaitan dengan adanya alam semesta ini, yaitu yang sering disebut oleh ulama dengan hakikatul Muhammadiyah. Nah, jadi kalau selawat yang seperti ini dibaca, nah tentunya akan terhubung rohani kita kepada rohaninya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya mengisyaratkan di dalam selawat Fatih itu kepada hakikatnya Rasulullah SAW ataupun di Jawharatul Kamal bersama kepada hakikatul Muhammadiyah. Nah, jadi gitu, jangan sampai bersolawat itu hanya sekedar kita tunjukkan untuk sosok Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah, tapi kita harus lebih luas pada itu. Kita cakupkan, kita tunjukkan, kita tembakan gitu kan, dari sholawat yang kita baca tadi sampai kepada hakikatnya Rasulullah SAW. Bukan hanya sekadar ada dalam diri sendiri dan hidupnya hanya sekadar 63 tahun. Nah, itu kan terbatas besar. Nah, ini sholawat orang halus zahir. Orang halus zahir ini sekadar Nabi Muhammad itu namanya sudah. Lanjut situ aja sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hatinya tuh nama nembakan gitu aja. Pokoknya dia adalah Nabi Muhammad lahir di Mekah, wafat di Madinah. Kemudian hidupnya berjuang di jalan Allah, menyebarkan agama Allah. Ingat situ aja kan. Memandangnya tuh nah. Nah, lalu kau bertambus. Nah, yang seperti itu nilainya tentu di bawah, karena sama dengan orang yang membaca sholawat tadi sambil hatinya itu menembakkan atau mengharapkan sampai kepada hakikatnya Rasulullah SAW. Jadi kita mulai hari ini sudah belajar kita memandang Nabi Muhammad itu bukan hanya Nabi Madinah, ya kan? Nabi Madinah itu non-wujud zahir jasadnya wajib juga dihormati, bukan karena wajib dihormati, wajib juga dihormati karena zahir jasadnya yang muncul 1400 tahun lalu. Nah, cuma hakikat sidin itu ada semenjak adanya alam semesta sampai hari kiamat, sampai akhirat, bahkan itu masih ada. Nah, jadi kada berkurang gitu lah, kada berkurang rasa kita lawan Nabi Muhammad SAW dengan sidin berpulangnya ke rahmatullah. Nah, karena banyak orang yang kada paham ini. Nah, lalu ini seputar zahirnya kok Nabi Muhammad itu sudah meninggal lagi. Nah, kayak orang-orang yang lain meninggal ada.
Nabi Muhammad sendiri tidak ada bicara meninggal kita, karena alam semesta ini wujud mazhar daripada hakikat ini. Nah, jadi harus mereka situ kita menempatkan, apalagi surah Fatih maknanya mengisyaratkan ke sana. Terus وما صلى به الأقرب عن يمينه والصديقون ممن دونهم عن يساره صلى الله عليه وسلم. وصلاة الفاتح التي هي من الله كتبت بحروف مستقيمة بكل لسان تفهمه من لسان العربية فوق رأسه، وهي تاجه وعزه وملكه، وبها فضل على سائر ملك الله. Jadi sholawat yang dibaca oleh para wali kutub, nah itu seperti sholawat tadi berada di bagian kanannya Rasulullah SAW. Sedangkan sholawat yang dibaca oleh para siddiqin, nah wali-wali bermartabat di siddiqin, tapi di bawah oleh kutub. Nah itu seakan-akan menjadi bagian kiri daripada Rasulullah SAW. Nah sedangkan sholawat Fatih, nah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ditulis dengan huruf mustaqimah, yang lurus, dengan segala lisan yang engkau pahami daripada bahasa Arab, yang mana sholawat Fatih itu berada di atas kepalanya Rasulullah SAW, yaitu merupakan mahkotanya Rasulullah SAW serta kemuliaannya Rasulullah SAW dan kekuasaannya Rasulullah SAW. Nah jadi sholawat Fatih itu diibaratkan yang kayak mahkotanya Rasulullah SAW. Kalau ibarat supaya kita paham lah. Kalau sholawatnya para wali kutub itu nakaya berada di sisi kanannya Nabi, sholawat siddiqin berada di sisi kirinya Nabi. Nah kemudian ini terus wabiha sabatat khilafatuhu fid dunya wal akhirah, wabiha zaharat al-haqiqatul muhammadiyyatu kulla zuhuri, biha sabatat al-haqiqatul ahmadiyyatu fi mihrabil qudusi, wabiha a'azzallahu dinahu, wabiha zaharat maqamatud dini kulluhu, wabiha fuddilat hadhil ummatu wasarat wasatan, wabiha iwamul arwahi wal asbahi, wabiha zaharat at-takalifu, wabiha barazatil jannatu wa na'imuha, wabiha sada sayyiduna Muhammadun wa ghayruhu Ma'adunahu minal anbiya'i wal mursalin. Nah dengan sholawat Fatihah tadilah akhirnya Rasulullah SAW ini beliau dilebihkan atas seluruh nada di kekuasaan Allah. Dan dengan sholawat Fatihah tadilah akhirnya tetap ataupun kokoh kekhalifahannya Rasulullah baik di dunia ataupun di akhirat. Dan dengan sholawat Fatihah tadilah tampak hakikah al-Muhammadiyah setampak-tampaknya, sejelas-jelasnya. Dan dengan sholawat Fatihah tadilah akhirnya menjadi kokohlah hakikat Ahmadiyah di dalam mihrab kesucian. Dan dengan sholawat Fatihah tadi Allah Ta'ala memuliakan agamanya. Dan dengan sholawat Fatihah menjadi tampak pula kedudukan agama semuanya. Dan dengan sholawat Fatihah tadilah akhirnya dilebihkan umat ini sehingga menjadi umat yang istimewa, umat yang adil. Jadi umat Rasulullah ini dan sholawat Fatihah tadi akhirnya dijadikan umat yang paling istimewa. Dan dengan sholawat Fatihah tadilah akhirnya berdiri alam roh dan alam jasad. Dan dengan sholawat Fatihah menjadi tampaklah berbagai macam kewajiban. Dan dengan sholawat Fatihah menjadi tampaklah surga serta nikmatnya.
Dan dengan sebab sholat Fatih, baginda Rasulullah SAW, beliau akhirnya menjadi penghulu daripada para nabi dan para rasul. Artinya sih menjadi pemimpin para nabi dan para rasul dengan sebab sholat Fatih. Terus وبها تعرف جبريل وإسرافيل وميكائيل وإسرائيل وبها تعرف جبريل وإسرافيل وميكائيل وإسرائيل عليهم السلام وبها نظام الكائنات وفيها روح الموجودة وحياتها وبها شرفت الأنبياء والملائكة وبها ظهرت محاسن الأخلاق المحمدية وهي التي شرف الله بها النبي صلى الله عليه وسلم وشرفها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي مرتبته وحقيقته صلى الله عليه وسلم وهي أصل الصلوات التي ظهرت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قلوب العارفين فإن الله جل جلاله هو الذي صلى عليه أي تجلى فيه. Dan dengan sholat Fatih akhirnya dikenali Jibril, Israfil, Mikail, Israel. Ini malaikat keempat ini kan, itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini malaikat yang paling afdal sudah. Terutama nomor satunya adalah Jibril. Dan dengan sholat Fatih akhirnya terdapatlah hukum aturan di alam semesta ini, serta terdapat juga roh segala yang ada serta kehidupannya di alam semesta ini. Dan dengan sebab sholat Fatih akhirnya dimuliakanlah para nabi daripada para malaikat. Dan dengan sebab sholat Fatih tampaklah kebaikan akhlak Muhammadiyah, yang mana Allah Ta'ala memuliakan dengan akhlak Muhammadiyah tadi Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala memuliakan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu martabatnya serta hakikatnya Nabi SAW. Jadi Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan Sholawat Fatih yang menjadi martabatnya serta hakikatnya Rasulullah SAW, yang mana Sholawat Fatih ini menjadi asal segala sholawat, yang mana tampak daripada hati Rasulullah SAW atau daripada hati para arifin. Nah, jadi luar biasanya Sholawat Fatih kalau dibahas adalah, nah, makanya ini sebenarnya pembahasan yang sangat-sangat tinggi pembahasannya, karena kadang main-main kelebihan Sholawat Fatih itu. Kadang gampang orang seperti Sidi Muhammad Al-Bakri Al-Khalwati, kan sebelum Sidi Syekh pun sudah berucap juga sudah. Jadi Sidi Muhammad Al-Bakri kan, man qara'a salat al-Fatih marratan wahidah fi hayatihi summa dakhala an-nar falyaqbidni 'inda sahibihi. Karena siapa di sini baca salat Fatih sekali jadi hidupnya, kemudian masuk neraka, nah silahkan di sini perkarakan aku di hadapan Allah. Nah, jadi kita kebut, itu belum sih bisa kan ya, karena si Mas Al-Bakri itu kan sini diberikan dari hadrah ghaibiyah Pak, Sholawat Fatih ini. Nah cuma kalau sini saya kan langsung dari Rasulullah. Nah cuma Sidi Muhammad Al-Bakri Sidi tidak mendapatkan izin untuk mentarbiyahkan Sholawat Fatih ini kepada seluruh makhluk. Hanya untuk Sidi dan murid-murid khusus Sidi. Nah, sehingga kada masyhur gitu lah, kada semasyhur Sidi saya. Nah, cuma kalau Sidi Syekh Ahmad kemudian ini Sidi mendapatkan Sholawat Fatih ini daripada Rasulullah SAW. Nah, waktu di Khalwatiyah sudah dibaca Sholawat Fatih. Nah, cuma berbeda redaksinya. Jadi luar biasanya Sholawat Fatih itu di situ. Nah, jadi seakan-akan kayak menjadi ampun Sidi jadi gitu kan. Kayak seakan-akan hanya diberikan kepada Sidi jadi, padahal sebelum Sidi jadi sudah ada Sholawat Fatih. Nah, cuma karena ibaratnya diberi
izinnya untuk menterbiahkan seluruh makhluknya adalah si Syekh. Nah, lalu akhirnya tampaklah surah Fatih itu seakan-akan itu hanya diberikan kepada si seakan-akan. Nah, itu luar biasanya si Syekh di Allah. Jadi ibarat senjata adalah senjata Mang Sakti itu, ibarat pedang Mang Sakti itu sudah ada dari dahulu-dahulunya. Nah, hanya kau mengeluarkan seluruh energinya itu di tangan si Syekh Ahmad At-Tijani. Kalau lu ngajak mau pemakan nyurun, nah kayak film Arya Kamandanu itu lah. Kan pedang naga puspa itu setelah diciptakan kan oleh Empu siapa tuh? Main Mugandring, sama-sama seperguruan yang Mugandring itu. Jatmika. Jatmika misalnya. Jadi setelah diciptakan oleh Jatmika itu kan ada danang kawannya mengeluarkan energi naga puspa itu. Murid-murid yang punya Jatmika ini kan ada danang kawannya sudah melampaukan sekian ada danang kuatnya. Jadi setelah sekian tahun sudah ke beberapa tangan pertama tadi sampai ke area Kamandano tadilah Nangkawa mengeluarkan energinya tuh dengan sekian puluh harinya berlimpah. Nah, jadi modelnya seperti itulah makanya supaya kita paham tuh. Padahal sudah ada dari dahulu, cuma karena kawa mengeluarkan ini dapat izin dari Rasulullah SAW adalah si Syekh Ahmad At-Tijani untuk menterbiahkannya kepada seluruh makhluk dan masyhurnya di tangan si Syekh radhiyallahu taala sampai ke seluruh dunia. Nah, sampai ke seluruh dunia. Sebelumnya ya kedesaan ini sholat Fatihah. Nah, jadi nang mana tampak asal segala selawat yang ditampakkan di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta di dalam hati para arifin. Fa inna Allah jalla jalaluhu. Terus. Fa inna Allah jalla jalaluhu huwa alladhi shalla alaihi ay tajalla fihi bi kamali dzatihi wa maratibihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wadzalika tajalli huwa 'ainu tashrifihi wa i'zazihi wa tafdilihi ala sa'iril khalaiqi bi annahu lam yatajalla fi ahadin bi kamali dzatihi illa fihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ainu sholati ramzan ilaiha bima qulnahu fa bi barakati tajallihi fihi sayyarahu khalifatan anhu haqiqatan wa ghayruhu muwabuhu sallallahu alaihi wasallam la ghayra. Maka Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu yang telah bersolawat atasnya, maksudnya bertajalli padanya Rasulullah SAW dengan kesempurnaan zatnya serta martabat dan asmanya serta sifatnya. Nah, tajalli tersebut merupakan inti daripada memuliakan Rasulullah serta mengagungkannya dan melebihkannya atas seluruh makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertajalli pada siapapun dengan kesempurnaan zatnya kecuali pada diri Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadi inti segala selamat, yang mana merupakan menjadi simbol atasnya dengan seperti yang telah kita katakan. Nah, dengan berkat tajalli tersebut pada diri Rasulullah SAW, dengan tajalli sholat Fatih kepada diri Rasulullah SAW, akhirnya beliau menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, dan yang lainnya itu menjadi naibnya Rasulullah SAW. Nah, jadi dengan berkat tajallinya sholat Fatih yang telah Allah Ta'ala tajallikan kepada diri Rasulullah, sehingga akhirnya Rasulullah inilah yang menjadi khalifah yang sebenar-benarnya. Nah, jadi khalifah Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya adalah Rasulullah SAW. Nah, Nabi Adam itu khalifah itu. Nah, cuman naib daripada Rasulullah. Berdahulu munculnya jasad situ, berdahulu munculnya zatnya Nabi Adam ini,
Cuma secara roh ya tentunya terdahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disinilah akhirnya namulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penghulunya para nabi dan rasul. Nah, dengan berkat tajalli salawat fatih 6 ditajalikan Allah Ta'ala di dalam diri sini. Makanya diumpamakan dengan kayak mahkota diletakkan di kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nah perlu kita pahami ya kan, arti tajalli itu nah, tajalli itu Allah Ta'ala bertampai. Allah Ta'ala bertampai. Nah, cuma bukan berarti Allah Ta'ala itu berwujud kata. Nah, cuma Allah Ta'ala menampakkan diri sendiri dengan tajalli tadi. Nah, baik menampakkan itu dengan zatnya atau menampakkan dengan asma'nya, dengan sifatnya atau af'alnya. Nah, jadi bertajalli juga, kita pun tajalli Allah Ta'ala. Artinya apa? Adanya kita merupakan bukti adanya Allah Ta'ala. Jadi kita tajalli Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala menampakkan dirinya melewati kita. Allah Ta'ala menampakkan dirinya melewati anak bini kita. Allah Ta'ala menampakkan dirinya melewati guru kita. Nah, cuma tajalli yang paling sempurna itu Rasulullah SAW. Itu tajalli Allah Ta'ala paling sempurna. Jadi Allah Ta'ala akan bertajalli kepada siapapun dengan kesempurnaan zat sifat asmanya melebihi daripada tajalli yang Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita tuh kalau sudah kita lawan Rasulullah SAW itu sudah tarikat, sudah ta'alluq bujur, nah, sudah bujur kita tuh musyahadah lawan Rasulullah, sudah bujur muraqabah lawan Rasulullah, sudah bujur kita ini terpaut bujur hati, itulah sudah ma'rifat kita Ta'ala. Nah, itu sudah pasti di antara kanjeng ini kita ma'rifat Allah Ta'ala. Walaupun kita kada tahu teori-teori ilmu ma'rifat yang tinggi-tinggi itu. Nah, makanya akhirnya para ulama-ulama bahari itu kalau tapi hendak membahas yang tinggi-tinggi itu karena ianya apa? Nah, ianya tuh gawinya. Nah, gawi apa? Gawi amal zahirnya, amal batinnya. Itu nah ianya. Membahas yang malam dibahas misalnya, membahas benar tak ikat lah, tak pawat lah bujur. Makanya para ulama itu akhirnya apa? Mengajarkan ilmu, ya kehidupan itu akhirnya ilmu zahir diajarkan, kemudian ilmu batinnya diajarkan, supaya apa? Bujur tahu bunga tapi ya itu kan ada lagi banyak-banyak ibadah, banyak-banyak usaha supaya hati kita tahu. Hanya dengan itu kalau ma'rifat dan Allah Ta'ala, hanya dengan itu. Ada dia jalan lain anak ma'rifat itu. Kalau kau mendengar sekali, 2, 3 kali pengajian langsung ma'rifat, itu mustahilnya. Beda. Beda anak itu. Ya kecuali Allah Ta'ala bukakan orang Majuzuk bisa tapi Majuzuk judulnya Majuzuk ini 1 juta orang paling saya ngomong sisanya usaha juga. Nah, jadi jangan bermimpi gitu lah anak ma'rifat tuh dengan mendengar pengajian aja atau belajar dari ilmu ma'rifat aja, jangan bermimpi. Ma'rifat itu bagaimana? Dan konstitusi ini meruang hang kita error kita masuk ke sini. Bagaimana Allah Ta'ala mengenalkan dirinya lo kita? Bagaimana dengan berbagai macam ada dalam kehidupan kita yang dikenalkan Sidi itu maha kuasa, Sidi itu maha berkehendak, Sidi itu maha zahir, Sidi itu maha batin, Sidi itu maha kaya, Sidi itu maha memberi. Nah itu dengan
pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Dengan pengalaman, karena amun sekedar memanggil berarti orang bisa memanggil. Kalau akan 5 tahun mempelajari gini ilmu itunya bisa aja pasti suruh hanya bahas martabat 7 jadi bisa aja memanggil. Dia wahidiyah bisa aja saudara memanggil. Sekadar memanggil. Sekadar aja Pak. Nah cuma kada sekadar itu marifat itu sangat sulit, sangat sulit. Nah, jadi bagaimana kita dikenalkan. Nah untuk menghadapi pengenalan Allah Ta'ala lawan diri kita tuh si mengenalkan diri si dinon kita kayak apa kita hendak tahan tuh dengan berbagai macam tajalli si dinon diri kita amun kada melewati Rasulullah SAW kada bakalan kawal. Allah Ta'ala kita jadi dulu kita jadi sini jadi enak menampakkan sini itu loh kuasa. Kadang-kadang kita diulah gagal ya kalau rasa mantap sudah usaha nih rasa kada dengan namanya lagi sudah semua perhitungannya sudah mantap. Nah, dalam hitungan manusia itu kada mungkin gagal pasti berhasil. Namun Allah Ta'ala hendak mengalahkan si Maha Kuasa tak ada sih gagal. Namun itu kada masuk hitungan. Nah di mampu kita menghadapi kegagalan itu. Namun kada ada Rasulullah SAW. Namun kada ada bersolawat, namun kada beramal, kada kawa, kada kawa, namun kada ada kita baca Quran kayak apa? Menghadapi tadi itu nah, kada tahan ya. Nah kadang-kadang juga kita Allah Ta'ala nak menunjukkan si Maha Kuasa secara hitung-hitungan manusiawi kita nih. Ini kada bakalan pasti rugi, pasti kada berhasil. Pasti hancur, tapi Allah Ta'ala menghendaki lain. Ternyata berhasil, ternyata sukses. Nah kayak apa juga kita menghadapi himungnya tuh, kayak apa kita menghadapi supaya jangan bangga dirinya tuh. Nah ini kan balik ke Rasulullah. Karena aturan alam semesta ini, aturan hukum-hukum Tuhan dia ada sini. Nah jadi intinya apa? Ada kawan juga ada melewati Rasulullah SAW. Karena tajalli Allah Ta'ala besok kalau sini kita lihat di Rasulullah itu ada berapa jadi ulul azmi itu nasibnya sampai jadi ulul azmi Nabi paling sabar. Predikat Nabi paling sabar karena paling banyak dapat ujian. Itu kan ada 5 Nabi ulul azmi ini. Nah paling Abdul dan terlima itu Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Ibrahim, hanya Nabi Musa, yang Nabi Isa, hanya Nabi Nuh. 5 ini luar biasa. Rasulullah SAW sih penyandang luar biasa. Karena ada kehidupan Nabi itu nang melebihi daripada sidin lagi. Berbagai macam ujian. Kita ini kan ada apa-apanya, kalau Nabi itu ada apa-apanya. Coba bayangkan Rasulullah itu semua kita bayangkan dari sidin hamil dari sidin dikandung lah Abah sudah meninggal. Nah, bayangkan tuh ada gagal banget. Kemudian pulang digaduh oleh mama 6 tahun. 6 tahun Rasulullah SAW itu digaduh oleh mama, meninggal pula mama. Ada kegempaannya tuh. Dan ulun merasa di dunia ini ada yang lebih besar musibahnya daripada kehilangan meninggal kuitan makanya. Kadeda. Nah lebih mengena pukulannya selain daripada kehilangan. Baik itu kehilangan orang yang kita cintai lain pada kuitan, apalagi kuitan itu kan ada lebih berat pukulannya. Nah Rasulullah sudah seperti itu. Bayangkan sini umur 6 tahun dibawa oleh Mama Sidin ke Madinah, hendak berziarah ke makam Abah Sidin.
berziarah. Karena Abbas itu meninggal di Madinah. Nah, jadi nenek Nabi Muhammad itu orang Madinah. Bininya si Abdul Muthalib itu ada salah satunya orang Madinah. Nah, orang Bani Najjar itu melahirkan Abdullah dan melahirkan Abu Bakar. Nah, jadi meninggal di Madinah Abdullah tersebut. Nah, bahkan ada yang mengatakan salah satu yang maulah abah Nabi itu meninggal itu sudah terbaca itu ada orang-orang Yahudi bahwasanya ini orang akan membawa Nur Nabi Muhammad, entah itu karena ain atau apakah sih dia sudah meninggal di Madinah itu, padahal masih aman baru. Kalau pada khilaf kami nomor berapa? 18, 17 Abdullah tuh. Jadi meninggal di Madinah dan nama orang Yahudi itu berbondong-bondong pindah ke Madinah, eksodus ke Madinah itu karena sudah membaca bahwasanya Nabi akhir zaman itu akan muncul di Madinah. Jadi punya berharap siapa tahu kita nih keturunan kita nih kita menjadi Nabi, makanya kita pindah ke sini. Nah, padahal lain orangnya. Nah, bayangkan gitu nasib murid dari Madinah di Abwa meninggal nomor segitu. Kayak apa patah hatinya gitu nomor 6 tahun sudah digaduh oleh kai meninggal. Kemudian digaduh oleh paman sampai jadi pemuda yang luar biasa, menjadi tauladan, menjadi panutan, sampai digelari alamin, sangat dipercaya, sangat amanah orangnya. Akhirnya dapat jodoh luar biasa itu kalinya. Bayangkan terus ini dapat sudah istilahnya tambatan hati, dapat sini sudah sandaran jiwa. Berjalannya waktu apa? Di tahun yang sama meninggal tuh paman lawan bini. Oke, apa tuh? Kalau kau dibayangkan kehilangan Nabi itu sampai anak Sidin untuk lingkungan meninggal. Anak Nabi itu 7, 6 itu meninggal waktu Nabi hidup. Ya Pak ya. Anak Nabi itu 7, 6 meninggal waktu si hidup. Kecuali Sayyidah Fatimah. Nah, tahu dia bukan anak kayak apa sih dia? Kehilangan anak ada pangan. Digantiakan lawan berapapun jadinya ada kawan kayaknya. Ayo Rasulullah, anak Sidin 7, 6 meninggal waktu Sidin hidup. Saya dapat Fatimah tuh 6 bulan setelah Sidin meninggal. Kayak apa itu? Hancurnya hati itu secara manusiawi dulu. Nah, tapi itulah Allah Ta'ala menghendaki buat bertajam gitu. Allah Ta'ala menghendaki Muhammad, aku nak paling kuasa. Muhammad, aku nak paling anak. Muhammad, aku nak kau pendidikan. Muhammad, hanya aku tempat kau bersandar. Muhammad, itu terjadi Allah Ta'ala. Sampai ini sih menjadi pribadi kalau luar biasa. Karena setiap perjalanan gesekan atau getaran dalam kehidupan masih dirasakan itu dijadikan Sidin malah semakin mendekati Sidin kepada Allah Ta'ala, malah semakin malah Sidin semakin dekat oleh Allah Ta'ala, semakin intens oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kadang-kadang banget gitu, nah, sampai sih menjadi orang-orang penyayang, penyabar, itu sudah kadang lagi gitu, kadang lagi. Artinya sudah banyak dikalahkan oleh Kristus, sudah mampu mengatasi hal-hal yang berat yang begitu banyak. Lalu ini biasa aja. Coba kita bayangkan lagi, si menyampaikan dakwah. Ayo, kayak apa dari paman mengasuhi, habis itu keluarga mengasuhi, habis mengasuhi aja.
banyak yang musuhin Nabi. Makanya kan ada 4 kata hubung lawan Nabi itu. Secara klaim itu lah hubung lawan pada Tuhan sini itu ada 4. Nah, jadi Bani Muthalib, kemudian Bani Muthalib, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Naufal. Nah, Bani Abdi Manaf, Bani Naufal ini kan itu yang mendukung Nabi dulu. Dua nih ada. Kemudian Rasulullah SAW kan sini diisi Minato anak sini Zainab. Zainab ini 4 Nabi, beriman lawan Nabi. Zainab ini diisi lagi namanya Abdullah bin As. Abdullah bin As ini kada beriman lawan Nabi. Kada beriman. Bahkan di perang Badar, 4 memerangi Nabi. Ayo, kira-kira tuh kita mau tahu nominatu kalau sampai situ itu enggak. Ini urusan mati nih, urusan betimpasan nih. Ayo, sampai yang memerangi Nabi di perang Badar Abdullah tuh. Ya kan? Di perang Badar tadi pulang Abdullah nih, kada ada tertawan pulang, kada mati ya, tertawan. Nah, sudah kesepakatannya kan tertawan ini harus diberi tebusan. Nah, diberi tebusan, harus bayar tebusan karena dilapasakan. Nah, itu masih belum ada lagi syariat pasah nikah orang beda agama. Nah, jadi ketika itu Zainab kan di Mekah masih anak Nabi. Mendengar laki tertangkap. Nah, Zainab ini mama nangkap siapa pulang? Abah sudah juga. Mendengar laki tertangkap nih Zainab nih mengirimi perhiasan supaya dilepasakan tebusan tadi sampai ke Madinah. Tebusan dari Zainab dari Rasulullah bersama kakinya Abdullah. Soalnya apa? Dibuka oleh Rasulullah perhiasan tadi emas tadi, sekalinya perhiasan Khadijah. Mana saya Nabi kan? Dengan sih perhiasan di sini warisan sih. Nanti beri Khadijah dulu. Jadi Rasulullah diisi oleh sahabat. Kalau mereka rela kita mau kayak apa yang aman pun Zainab ini boleh ke Khadijah di sini. Nah, biar kita pasalkan Abdullah nih. Perhiasannya boleh ke Khadijah karena ini aku tahu sih perhiasan Khadijah nanti berikan Zainab waktu dulu. Hancurnya hati. Minantu dia dukung surang. Ayo, menurut kita apa dah? Minantu pun melawan. Pasti nak kayak jauh dah. Kayak dia kali. Ibadah. Bapak kuatnya nanti. Boleh ke hasil. Nah, sampai ada hukum pasah nikah. Ada beda agama mana boleh. Nah, hanya Zainab tuh ke Madinah. Apakah langsung pulang? Si Abdullah bin As ini beriman? Padahal luar biasa laki ini. Apa Tuhan ini luar biasa maklumnya. Kadang beriman, kadang beberapa peperangan masih hidup kok. Nah, sampai kan bini sini apa Zainab anak Nabi ini di Madinah. Ya sudah kan Nabi yang janda sendiri sudah. Banyak kan sahabat para yang melamar karena akunnya kadang diterimanya oleh Zainab. Ada diterimanya oleh sini. Sampai suatu hari Abdullah tadi datang ke Madinah Islam. Nah, setelah Islam lalu minta izin oleh Nabi kalau berpasangan anak lagi menikahi Zainab. Nah, nikah bahasa Allah. Kayak apa tuh pemaafnya Nabi itu kayak POI. Biasa dimusuhi oleh menantu seorang ini. Amal sudahnya, menantu sudahnya. Kemudian kan si bini ada namanya Ummu Habibah Ramlah. Ini anaknya Abu Sufyan musuh bintang Nabi. Nah kayak apa? Ramlah ini kan Islam. Anak Abu Sufyan Islam.
Lalu kok ke Habsyah sih? Itulah ke Habsyah supaya mendapatkan suaka perlindungan tadi. Dan di Habsyah itu kan agama Nasrani ada. Ternyata lakinya si Ramlah tadi masuk agama Nasrani. Nah, kalau Islam lagi. Nah, si pemimpi si Ummu Habibah itu bahasanya berupa laki sini itu berubah menjadi hirang hanya kata luas bermurtad. Nah, laki tadi. Nah, jadi si Ramlah seorang sana di Habsyah dari di Ethiopia dari di Afrika itu seorang dan nama maksudnya dalam keluarga ini ada mahram kita adanya orang Islam melainkan 70-an yang dikirim Nabi ke Habsyah. Nah akhirnya apa? Dikawini oleh Nabi. Nah, dikawini oleh Nabi nang mana nang menjadi akhirnya ijab menjadi apa wakil untuk ijab kabulnya itu Raja Najasyi. Nah jadi makanya nikah itu bisa kita menjadi wakil wali, nah, bisa menjadi wakil pengantin. Nah, kalau wakil wali kan saya nikahkan seorang perempuan kepada engkau yang mana ayahnya telah berwali kepadaku atau telah berwakil kepadaku. Nah jadi kewajiban saya terima nikahnya yang mana untuk si Anu yang mana si Anu telah berwakil kepadaku untuk menerimanya. Nah bisa itu lah. Bisa itu. Nah cuma tuh jarang banget ada terjadi itu. Jarang terjadi. Nah itu wakil wali aja biasanya. Kalau wakil ijab itu jarang itu. Hampir kan ada. Nah coba itu pernah terjadi. Nah lalu akhirnya apa? Rasulullah itu perhatian dengan Ummu Habibah Ramlah tadi menjadikan si bini istilahnya dirawat sidin. Luar biasa baiknya ini mana Abu Sufyan. Abu Sufyan kan ada peduli atau enak mati orang Nabi sampai penaklukan Mekah menyerang Islam. Kayak apa Rasulullah itu sendiri menghadapi itu karena aku bayangkan luar biasa ya. Jadi itu menghadapi berbagai macam dalam satu waktu musuh dari sini kemudian kesedihan ini. Nah tapi jadi kuat hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling heroik itu kan pas perang Khandaq lah. Pas perang Khandaq Rasulullah SAW jadi sibuk beribadah. Sahabatnya sudah gelisah, makanya paling kita kan di perang Ahzab itu kan berkoalisi untuk menggempur Madinah. Nah lalu akhirnya apa ada ide dari Salman untuk menabuh parit sekitar Madinah supaya apa pasukan musuh itu pada mau masuk karena kuda itu kan kalau berlocaknya paling sekitar 3-4 meter. Nah ini kan paritnya tuh 5 meteran. Lalu pada sampai wah ini sayang benar waktu 2015 itu sudah ditutupnya Masya Allah di Khandaq. Padahal itu sejarah itu. Padahal jangan kayak apa kan itu nanti ulas supaya jadi itu. Nah, itu sejarah itu padahal sayang banget ditutupnya oleh pemerintah Saudi. Nah jadi sahabat ini kan lah kayak apa nih Rasulullah kayak apa nih kita nih mau digempur orang Madinah nih sahabat sudah ketar-ketir kan Nabi kata urusan sembahyang jadi enggak bayang wajah ilat qurratu aini fi shalah dijadikan di sini ketenangan hatiku di dalam sholat sembahyang bayangnya kan di sini Allah Taala aja belajar. Nah lalu dapat ide perang Khandaq tadi sahabat ini pede akhirnya karena ini kan dikenal dalam perang Arab tuh ada dikenal ini kan taktik daripada orang Persia sama orang Persia orang Iran sana. Nah lalu mulai pede sahabatnya sudah besar kalau mau masuk. Nah, cuma ngaran orang-orang Quraisy dan sekutu Quraisy ini sudah melihat seperti ini kalau kau masuk sudah bukannya kita hadangi ya di luar. Karena
cepat lambat lu istiqomah pas habis. Madinah ini kita ulah kalau para pun ya. Ini ngapain di situ ya? Pas sampai sebulan, nah sahabat bingung pulang kayak apa nih ya nanti? Ayo Rasulullah singkat dia sembahyang. Akhirnya kan Allah Ta'ala kirimkan angin topan yang luar biasa sampai tenda kemah buannya tuh papaculan. Kemudian lagi dinginnya tuh luar biasa sampai onta kematian akhirnya bertahan jauh daripada sekitar Madinah. Akhirnya Allah Ta'ala juga menyelesaikan bertahan. Jadi nanti apa Allah Ta'ala aja kalau aja buat kita mikirkan beriman pasti sembahyang aja. Nah, artinya apa? Di situ Allah Ta'ala di sini. Sahabat tuh ada kekembangan. Kayak kita udah di kampung orang seorang orang kita kerja secara manusia bisa aja sebenarnya di sini. Nah itu orang keyakinan yang Allah Ta'ala luar biasa. Nah, makanya kita harus tahu kita kayak apa sejarah Nabi itu ya kita memulihkan ngomong kita bermasalah kita harus ada ulah kayaknya ada apa-apanya ini dia tuh Rasulullah nah itu ya kan gitu. Nah udah tahu ilmunya ya Pak. Kada kalah kita. Makanya akhirnya pandai marifat sedikit-sedikit kita masalah mau jual. Makanya tuh pandai marifat tuh ada gampang ujian. Tak ada simbulitan mau jual ya kalau ada gampang. Terus dari kita. Terus dari kita. Faja'alahu fatihan liman tawa fi iradatihi wa khatiman lima aradahu wa nasiran man arada ayansurahu wa amma ad-dinu fahuwa mansurun abadan wa hadiyan man sabaqa fi ilmihi hidayatuhu bihi wal ihtida'u bihi bidilalati alaihi wal fi'lu fi'lu khalqil hidayati minallahi ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW itu fatih, pembuka sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penutup bagi sesuatu yang dikehendakinya Allah dan menjadi penolong orang yang dikehendaki oleh Allah untuk ditolong. Dan adapun agama, nah itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Ta'ala jadikan Rasulullah itu hadian, memberi petunjuk. Maksudnya itu mengarahkan orang untuk mendapatkan petunjuk. Nah, jadi petunjuk di situ bukan memberi hidayah langsung ada nabi itu, cuma sidin membimbing orang supaya orang dapat hidayah. Yang mana memberikan petunjuk tadi kepada orang yang telah terdahulu dalam ilmunya Allah itu akan mendapatkan hidayahnya Allah. Nah, memberikan hidayah tadi dalam artian menunjukkan jalan untuk mendapatkan hidayah. Nah, sedangkan yang memperbuat hidayah tersebut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Rasulullah itu sidin wal hadi ila siratikal mustaqim, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Menunjukkan kita jalan yang lurus. Nah, ini banyak kali orang yang berpaham syirik itu dia ada duitnya. Memberi petunjuk itu Allah, jujur, memberi petunjuk itu Allah. Nah, menciptakan petunjuk itu Allah, mengetuk hati orang itu Allah, memberikan hidayah itu Allah. Cuma Rasulullah ini menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Nah, jadi sebabnya Nabi. Nah, jadi seperti itu. Ada yang tahu kan? Ada sederhana? Udah. Yang pernah saya dua teringat yang sudah paling tampaknya tentang ikhwan yang sholat di musola atau di masjid ketika imam baca Fatihah ada sebagian pendapat yang apa ya maksudnya kadang mengaminakan ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin tadi yang saya minta penjelasan ya, artinya ada yang lunak kan tidak boleh mengaminkan. Nah kayak kalau memang ada dari anunya kayak apa anunya, misalkan pun kita yang sudah kita jalani ini kayak apa gitu, misalnya ada hadis yang boleh mengaminkan gitu.
Ini sebenarnya seperti ini, yang dilarang di dalam tarekat itu kan kita meminta manfaat atau meminta berkat. Nah, wujud daripada meminta manfaat atau minta berkat itu biasanya dengan minta doa. Nah, cuma kategorinya adalah minta manfaat, minta berkat, lawan wali. Nah, lawan wali kategorinya di sini. Nah, kalau mereka mengatakan tidak boleh itu karena dia menganggap amin itu bagian daripada minta madad, bagian daripada minta berkat. Tafsiran buahnya, interpretasi buahnya seperti itu. Lalu buahnya pada membolehkan amin tadi karena dianggapnya bagian daripada meminta madad. Nah, kalau menurut Ustaz itu pada bagian dari minta madad. Nah, itu bukan bagian dari minta madad karena sekedar mengaminkan aja. Nah, kecuali kita berkeyakinan ya kayak inilah, kalau mengaminkan doa orang, kalau kita meyakini mudahan gara-gara doa orang amin kita kabul, nah itu bisa kategorinya minta madad. Tapi kalau kebalikannya mudahan gara-gara amin kita doa orang kabul, nah itulah yang minta madad. Nah kita maulah orang kabul, artinya bukan kitanya, malah artinya karena kita yang mengusir si Syekh Ahmad ini, yang mudah-mudahan dengan amin kita doa orang kabul, ada masalahnya. Nah ini sebenarnya itu bagian dari kehati-hatian dari sebagian orang tadi. Nah cuma itu kadang-kadang juga dipakai seolah di amin, pokoknya sunnah Nabi gitu lah. Sunnah Nabi, masa kita berlawanan dengan sunnah Nabi? Kecuali kita tuh hati kok ada kuat, karena imamnya ini bisa kita meyakini wali besar misalnya. Wali besar adalah keyakinan kita imamnya nih. Nah, lalu kita hati itu jangan condong gitu lah. Siapa kita aminkan, kita ini mengharap doa sidin tadi nah kabul, amin kita kabul dengan sebab doa sidin. Nah kecuali kayak itu gitu. Nah ini sebenarnya ujungnya itu interpretasi itu sih dia makanya. Kalau kita kadang merasa kayak itu, ya tidak apa-apa. Karena kan amin akan itu sunnah Nabi. Nah, mobil khusus dalam sholat. Mobil khusus dalam sholat. Ada mungkin kan, kalau kita bertentangan dengan sunnah. Ada mungkin. Kalau bertentangan dengan sunnah itu ada yang mungkin. Nah, jadi kita jadi nampak kuat-kuat gitu. Artinya siapapun berdoa kita aminakan ya. Dengan sir daripada si Syekh yang ada dalam diri kita, dikabulkan doa orang itu. Gara-gara amin kita. Bukan karena kita, gimana apa kita, kita siapa ya Allah. Nah kita ini kan banyak dosa, banyak lalai apa. Nah cuma sir Syekh ini itu ditanggung oleh semua fuqara Tijani, oleh semua murid-murid Syekh. Nah, jadi seperti itu. Yeah. Kalau kita atau apa namanya di dalam berwirid misalnya terutama wazifah, pembagian siang malam tuh kita kayak apa, ada penjelasan dalam kitab tuh. Iya, seperti meditasi. Karena kita mengambil wazifah perhitungan artinya pagi kah ke sore atau sore ke anak itu maksudnya masih belum kan keterangan di kitab itu kayak apa. Jadi gini, kalau kita itu sudah terbiasa wazifah 2 kali, kategorinya lah orang sudah terbiasa 2 kali. Nah waktu ini membaca wazifah itu dari habis sholat subuh sampai asar. Wazifah paginya tuh nah kayak wirid lazim juga. Iya. Kemudian wazifah sorenya itu dari habis asar sampai azan subuh. Nah kayak itu juga sama aja kan bedanya. Cuma ini bagian yang terbiasa 2 kali. Nah cuma bagi orang sekali ya waktunya dari habis subuh sampai azan subuh besoknya. Nah,
nyambungnya pulang. Nyambungnya. Kada ambil yang waktu Masehi kah, maksudnya perhitungan tanggalan Masehi itu kan asar termasuk tanggal 1 misalnya sudah dari situ kada anunya. Ada. Jadi dari mau ambil dari wirid Dari tadi hari subuh. subuh ke sore. Kalau sekali berarti dari subuh. Di kitab sini memang ada dinyatakan memang seperti itu. Apa Komori lah, bulan Hijriah ini kan dari Iya. habis maghrib. Iya, misalnya sore habis. Nah, cuma itu di kitab-kitab lain beda sama. Kalau baca di kitab-kitab lain itu masyhurnya mengatakan wazifah itu berlakunya dari habis sholat subuh sampai ke azan subuh besoknya. Nah memang di kitab sini dikatakan itu dari maghrib sampai ke maghrib besoknya. Nah katanya menghitung hari. Nah di kitab sini pun itu. Khilafiyah juga tuh. Nah khilafiyah, cuma kalau bagi ulun nah ada di kitab sini itu syadz istilahnya itu. Berdainan pada kebanyakan kitab lain. Istilahnya tuh pendapat yang jarang gitu lah. Kalau Kalau Buya di fikih itu kadang mau amat kalau di fikih itu istilahnya kadang kalau kita pegangi kalau di fikih itu. Kalau Buya Allah Ta'ala apa Allah kada tahu masih di mana itu cuma sih di subuh baik. Karena beberapa kali itu ada Jepang wajib paham memang. Kalau Buya kan saya terbiasa 2 kali gitu. Dia 2 kali sih terbiasa. Jadi kada sama kok berkaitan di situ. ya, Emang kalau di kitab Sidris itu dari habis subuh ke hari subuh. Idris. Nah, itu kemarin ini sempat disampaikan kan oleh Syekh Abdul Karim Bakas gitu. Bahwasanya pendapat yang dari maghrib ke maghrib itu keliru gitu. Artinya di kitab sini kurang pas. Nah, cuma kita bukan berarti menghilangkan semua di kitab sini kan. Artinya kita 1, 2, 3 masalah ada terpendapat non di kitab itu ada bapak. Cuma kan menghilangkan berbagai macam ada ratusan manfaat yang terkandung di kitab sini gitu. Nah jadi dulu diajarkan gitu oleh guru-guru kita jangan fanatik kalau kitab. Maksudnya tuh kita harus berbagai kitab kita baca. Bahkan dulu diajarkan di Azhar itu biasa aja berbeda lawan mu'alif kitab tuh. Kamu udah sepakat dengan mu'alif ini karena ini kurang pas pendapatnya biasa aja ya. Kada logikanya kayak itu dipakai. Ya kan ada juga di udah kita aja belajarin belakang sepakat. Wah, alim mana tuh non sidin karena kayak itu. Alim mana? Ya jelas alim sidin lah bro. Cuma kita melihat di kuliah alimin zallah. Setiap orang alim itu ada aja kadang berisi kesalahannya. Bukan berarti dan kesalahan itu bukan berarti menghilangkan kelebihan sinolnya kebenaran lainnya. Nah cuma dalam pintangan yang kada tepat, yang kada pas itu kita ada ngumpat gitu. Nah jadi seperti itu dulu diajarkan. Misalnya kita kalau sepakat pendapat rumuhin, bisa aja sepakat. Pada ngomong kita mulai alim mana kira kamu orang bahari ini kan saya alim orang bahari itu. Cuma kita melihat dalam perbandingan kita itu yang lain-lain ini kita bandingkan gitu. Ternyata ini kurang pas gitu. Nah, jadi seperti itu dilajarilah kita tuh istilahnya jangan sampai terkungkung dengan itu tadi kalau kita kan berarti ulun malam Sabtu. Nah ada di Al-Waridat ulun bacakan ulun beberapa poin itu sependapat ulun istilahnya sini menyampaikan sebuah tesis ulun antitesis yang ulun sampaikan. harus kayak itu artinya ulun kan sepakat ulun dengan hal ini gitu dalam permasalahan ini ulun sendiri karena kayak ini faktanya. Nah kayak gini faktanya ada masalah bisa kita menghormati tetap berbeda tuh boleh kita kalau sepakat tuh boleh cuma dalam kategori kita masih beradab gitu mau pada sepakat orang sini cuma beradab. Kalau mau lagi dikaji dia orang banyak tuh ada yang kada pas, ada mau itu jadi manusia ada tentang Ada pukul rata. ada sempurnanya kita nih ada terus
dengar kitab ini ulah manusia lain Allah Ta'ala ada kurang apa Bukhari maksudnya begitu sempurnanya pun sudah istilahnya dikatakan paling sahih kitab setelah Quran juga ada nama permasalahan cuma istilahnya kita tadi jangan sampai gara-gara jurang nilai statistik rusak susu sebelah yang seperti itu biasa aja kita kadang-kadang pas itu wajar-wajar aja gitu itu dalam ranah ilmiah seperti itu asal kita sampaikan perbedaan itu dengan adab. Biar lagi Al-Fatihah ya lagi Al-Fatihah. Al-Fatihah.